Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, dan di sini kami mengucapkan semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk saat ini pemirsa, kami Kembang Setaman Group akan bertandang dalam sebuah situs budaya, yaitu sebuah makam yang ada di Desa Tingkis pemirsa ya. Jadi sekali lagi, kami hari ini berada di Desa Tingkis, Desa Singgahan, Kabupaten Tuban. Nah, dan untuk sampai di tempat makam keramat Desa Tingkis ini pemirsa, kami dibantu atau ditemani oleh seorang warga masyarakat yang mengantar kami di makam keramat tersebut. Dan adapun makam keramat itu ditengarai oleh masyarakat sebagai makam Mbah Talang ya. Jadi makam Mbah Talang. Nah, disinilah ya. Jadi tempatnya ada di tengah-tengah persawahan, dan kami saat ini bersama warga masyarakat Tingkis ya menelusuri jalan setapak ya menuju makam. Nah, inilah kondisi makamnya atau perjalanannya seperti ini. Nah, dan sekali lagi pemirsa, bahwasanya letak dari makam Mbah Talang Desa Tingkis ini tidak ada akses jalan yang bisa mengantar masuk ke tempat atau ke lokasinya. Karena apa ya? Ya karena ini ada di desa ya, sehingga masyarakat kalau ingin berziarah ke makam Mbah Talang Tingkis pemirsa perlu melewati tanggul ya, atau melewati galang-galang lah, dan sekaligus menyeberang sungai. Nah, ini kita juga sudah mulai menyeberang selokan ini selokan, dan mulai menapaki jalan setapak di pinggir persawahan ya, atau di pematang sawah. Jadi kami bersama warga masyarakat Tingkis ini pemirsa ya berjalan menyelusuri pematang sawah yang ada di lokasi dekat pemakaman Mbah Talang ini. Nah, ini kondisi jalannya pemirsa ya. Kalau kita perhatikan ya, ini memang sangat bagus sekali pemandangannya ya, karena banyak air. Nah, dan setelah kita melewati selokan atau kalenan ini ya, kembali lagi kami akan melewati sungai kecil ya, sungai kecil. Nah, dan sungai kecil ini pun tidak ada jembatannya, dan kami perlu menyeberang sungai itu. Dan kebetulan ya, saat itu tadi baru terjadi hujan yang sangat deras, sehingga airnya ini juga agak lumayan. Tapi alhamdulillah sungainya bisa dilewati, kami lewati dengan selamat ya. Dan ini para pengantar kami ya menuju ke lokasi Mbah Makam Talang inilah ya telah melewati atau menyeberangi sungai. Nah, inilah jerih payahnya kita karena cinta dengan lingkungan, cinta dengan situs-situs budaya ya, dengan kondisi bagaimanapun juga biasanya kami tempuh. Nah, inilah ya. Ini kita menyeberang sungai pemirsa, kita menyeberang sungai, dan diantar oleh warga masyarakat Tingkis, namanya Bapak Bongkeng ini. Bapak Bongkeng telah mengantar kami menuju lokasi pemakaman Mbah Talang. Ini Mbah Talang. Nah, kita sudah hampir menyeberangi lah, hampir selesai menyeberangi sungai yang ada di
desa ini atau tepatnya sungai ini adalah yang mengelilingi komplek pemakaman Mbah Talang Desa Tinggis ini ya. Dan perlu diketahui bahwasanya komplek pemakaman dari Mbah Talang ini di sebelah utara dan sebelah selatannya memang ada beberapa aliran-aliran sungai ya. Satu untuk pengairan, juga selagi petani-petani ini membutuhkan pengairan untuk persawahan atau untuk tanaman-tanamannya, juga ada sungainya ya sebagai aliran air ya yang dari gunung sana ya menuju ke daerah yang bawah. Nah inilah, dan kami berada di tengah-tengah persawahan ini pemirsa, menuju rumah Mbah Talang ya, Mbah Talang. Dan Mbah Talang pemirsa adalah sebuah tokoh, di mana tokoh tersebut di zaman Belanda ya, diperkirakan pada zaman awal-awal pendudukan Belanda di tanah Jawa pemirsa ya, yang mana pada waktu itu Belanda menduduki Banyu Urip atau desa Banyu Urip yang ada di Senori. Nah, ketika itulah ya Belanda menyebarkan bala tentaranya untuk menguasai, mengepung desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ya, termasuk Ngelurip atau singgahan ini. Nah inilah kami telah memasuki lokasi pemakaman dari Mbah Talang pemirsa, dari Mbah Talang. Dan perlu kami sampaikan sekali lagi bahwasanya Mbah Talang ini hidup di zaman pendudukan Belanda di tanah Jawa, yang awalnya Belanda ini berada di Banyurip, dan setelah Banyurip ini menyebar ke seluruh pelosok-pelosok desa yang berada di wilayah Kabupaten Tuban, termasuk Desa Tinggis ini ya, dimana Desa Tinggis ini juga dikuasai oleh desa. Nah pada saat itulah masyarakat desa ini tidak semata-mata atau sekonyong-konyong demikian tidak mau menuruti perintah Belanda ya, sehingga banyak masyarakat ini yang membangkang dengan pemerintah Belanda yang telah menjajah bangsa Indonesia ini. Nah ketika itulah pemirsa ya, termasuk di Desa Tinggis ini banyak warga masyarakat yang membangkang dari perintah-perintah kompeni Belanda. Dan karena banyak membangkang ini sehingga Desa Tinggis ini ya dibikin babak belur lah oleh Belanda. Dibikin babak belur oleh Belanda, dan masyarakatnya pun juga secara otomatis masyarakat yang dijajah oleh Belanda ini menjadikan masyarakat yang sangat miskin, sangat sengsara dan lain sebagainya. Sekali lagi inilah makam dari Mbah Talang, ada dua sisi, dari sisi sebelah barat dan sebelah timur pemirsa. Ini adalah seorang suami istri Mbah Talang, dan pada waktu itu ditokohkan oleh masyarakat Tinggis sebagai juru selamat masyarakat Tinggis ya. Sekali lagi bahwasanya Mbah Talang ini sebagai juru selamat masyarakat Tinggis dalam penjajahan Belanda pada waktu itu. Nah itulah pemirsa, jadi ketika Belanda ini menduduki Tinggis atau mengacak-acak atau menjajah atau istilahnya membuat masyarakat Tinggis ini menjadi takluk ya, sehingga masyarakat Tinggis pun juga diberi sanksi-sanksi dan lain sebagainya, ada diajak kerja rodi dan lain sebagainya. Namun sebagian besar masyarakat Tinggis ini tidak mau menuruti Belanda, maka oleh sebab itu sehingga kaum kompeni ini ya menyiksa masyarakat Tinggis, dan kondisi itulah ya masyarakat Tinggis dalam keadaan sengsara, dalam keadaan ya mengkhawatirkan keselamatannya ya.
Maka oleh sebab itu pemirsa, dalam kondisi yang sangat mengerikan, sangat mengkhawatirkan dari keselamatan para warga masyarakat Tinggis, khususnya anak-anak ya. Disitulah ada tokoh namanya Mbah Talang ya. Jadi namanya aslinya kita tidak mengetahui nama aslinya siapa Mbah Talang ini. Namun masyarakat sekitar memberi nama Mbah Talang karena apa? Karena Mbah Talang adalah merupakan sosok penyelamat masyarakat Tinggis kala itu ya. Banyak masyarakat yang sengsara, yang ditekan oleh Belanda, sehingga Mbah Talang ini sebagai juru selamatnya. Nah, Mbah Talang ini sebagai juru selamat, dan ketika itulah ya masyarakat ketika sowan atau istilahnya mendekat dengan Mbah Talang, sehingga di situ ada semacam kenyamanan, ada semacam keamanan ya dari masyarakat yang merasa diinjak-injak harga dirinya oleh Belanda ini. Ketika mendekat dengan Mbah Talang ini, masyarakat menjadi adem ayem dan laksana, tidak ada gangguan apapun dari Belanda, dan Belanda pun tidak berani untuk menghadapi Mbah Talang ini. Maka oleh sebab itu pemirsa, banyak masyarakat Tinggis saat itu ketika dijajah oleh Belanda ya berbondong-bondong untuk sowan atau istilahnya minta pertolongan lah kepada Mbah Talang ini ya, Mbah Talang ini. Maka oleh sebab itu namanya Mbah Talang, karena kondisi saat itu pemirsa, masyarakat Tinggis dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kondisi masyarakat Tinggis yang sangat menyedihkan ya, mengkhawatirkan keselamatan jiwa raganya ya, sehingga Mbah Talang inilah dianggap sebagai saluran atau sarana ya untuk meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau meminta atau berdoa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya mereka masyarakat Tinggis ini mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka oleh sebab itu tokoh tua yang ada di Tinggis ini oleh masyarakat disebut Mbah Talang. Karena apa? Karena Mbah Talang adalah suatu tokoh yang bisa mengantarkan masyarakat Tinggis ini dalam keadaan sedih, dalam keadaan sakit ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi keselamatan, semoga diberi ya kelancaran hidupnya dan lain sebagainya. Nah, itulah sehingga sampai saat ini pemirsa, tokoh tua yang ada di tengah-tengah persawahan desa Tinggis ini disebut namanya Mbah Talang. Nah, namun sayang sekali pemirsa, situs budaya seperti Mbah Talang yang ada di Tinggis ini tidak ada akses jalannya ya, tidak ada akses jalannya untuk masuk menuju lokasi makam ya, karena harus menyeberang sungai, melewati pematang sawah dan lain sebagainya ya. Ya, saya sendiri kurang tahu bagaimana dengan pemerintahan desa yang ada di Tinggis sana ya. Kok sampai tidak ada akses jalannya ke sini. Nah, kita tidak tahu apakah ketika waktu ada semacam manganan atau semacam sedekah bumi ini, masyarakat biasanya hanya berjalan kaki melewati pematang sawah tersebut ya. Dan mudah-mudahan kami dari Kembang Saman Group sebagai pemerhati lingkungan, pemerhati situs-situs budaya yang ada di masyarakat, berharap kepada pemerintahan desa Tinggis ini ya untuk membangunkan jalan masuk ke pemakaman Mbah Talang yang ada di Tinggis ini ya, untuk membangunkan jalan lah ya. Kalau bisa demikian, dan saya yakin apabila desa yang mempunyai niat, mempunyai kehendak dan didukung oleh masyarakat, sesuatu hal yang direncanakan itu pasti akan terjadi. Nah, inilah Mbah Talang pemirsa, yang ada di tengah-tengah persawahan dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi sekali, sangat besar ya. Dan diriwayatkan sekali lagi bahwasanya Mbah Talang ini adalah merupakan tokoh sakti mandraguna ya. Sakti mandraguna tidak mempan dibacok atau dibacok melorok.
di suduk mantuk-mantuk. Itulah namanya Mbah Talang Sakti Mandraguna, sebagai sarana memberi pertolongan dari tindakan kekerasan atau kekejaman bangsa Belanda saat itu kepada masyarakat Tinggis dan sekitarnya. Nah ini pohon-pohonnya tinggi-tinggi sekali, besar sekali, dan memang ini apa, diperkirakan dari usia Mbah Talang ini baru beberapa ratus tahun lah ya, beberapa ratus tahun apa, dari mulai kemerdekaan ini sama ini ya beberapa ratus tahun. Karena ini tuh pohon paling besar, ini pohon asem ini pemirsa, ini paling besar, dan sekian ini ya mungkin juga baru beberapa ratus tahun. Karena apa? Karena diperkirakan bahwasannya kehidupan Mbah Talang ini di zaman Belanda menduduki tanah Jawa, khususnya di Banyu Urip ya, atau di Kabupaten Tuban, Nah pemirsa ya, jadi kekejian Belanda ini sempat meninggalkan cerita-cerita oleh masyarakatnya ya. Belanda ini yang sangat kejam dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Maka oleh sebab itu pemirsa, demikian cerita dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan tambahan wawasan kita dengan situs-situs budaya yang ada di wilayah kita. Akhirnya dari kami Kembang Saman Group, mohon dimaaf apabila ada kesalahan kekurangan. Akhirnya billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.